Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala azkan nasi aklan wa akmalihim ilman wa ahsanihim khalqan Rasulina al-habib Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atimut taslim, amma ba'd. Sahabat Markaja dan para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, sebelumnya kami mendoakan semoga di saat pandemi COVID-19 ini sahabat senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin serta mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sahabat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, pada kesempatan berbahagia ini perkenankan kami untuk menyapa dengan maksud menyampaikan sekilas tentang substansi kegiatan kajian online kitab kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 13 hingga 23 Juli tahun 2020 sebanyak 9 kali pertemuan secara virtual oleh Markaja Arabia bekerjasama dengan beberapa prodi pendidikan bahasa Arab tingkat nasional, antara lain program sarjana dan magister IAIC Tasikmalaya, program magister UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program sarjana STIM Surakarta, dan program sarjana IN Syekh Nurjati Cirebon. Tak lupa kami juga bekerja sama dengan Ittihadul Mudarisin lil Lughah Al-Arabiyah di Indonesia atau IMLA. Sahabat dan para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, paling tidak ada dua hal yang penting dan menarik dalam kajian ini, di mana kajian kitab akan dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain pemaparan materi dari para narasumber, kegiatan membaca, menterjemah, menganalisis, dan menginterpretasi substansi kitab berbahasa Arab yang menyajikan materi bidang pendidikan bahasa, tepatnya kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, strategi yang digunakan dalam kajian kitab ini menggunakan integrasi kompetensi membaca bottom up dan top down dengan memadukan dua kompetensi secara bersamaan, yaitu kompetensi linguistik yang meliputi penguasaan kosakata dan kaidah berbahasa Arab serta kompetensi keilmuan bidang kurikulum dan pembelajaran. Hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk menyikap makna yang terkandung dalam setiap konsep dan pemikiran yang disampaikan oleh para penulis dan pakar bidang kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya sahabat, perlu kami sampaikan jumlah tema yang akan dibahas dalam kajian kitab ini ada 8 tema sesuai dengan substansi kitab, ditambah dengan satu kegiatan seminar tentang strategi belajar bahasa Arab di perguruan tinggi berbasis outcome. Adapun 8 topik atau tema yang dimaksud antara lain, pertama, sebelumnya kami sampaikan dulu klasifikasi pembagian pembahasan dari kitab ini. Sebagaimana penulis sampaikan dalam kitab tersebut, bagian pertama yaitu beberapa tema yang berkaitan dengan amaliyatut ta'lim atau proses pembelajaran. Tema-tema yang berkaitan dengan amaliyatut ta'lim ini ada 5 tema. Yang pertama, pasal tentang an-nadhariyatu wal manahij al-mukhtalifah li dirasatil lughah atau ragam teori dan aliran serta madhab dalam studi kebahasaan. Di dalamnya akan kita kaji beberapa madhab dan aliran terkait dengan kajian dan pembelajaran bahasa, antara lain ada al-qawaid at-taqlidiyah, al-madrasah al-bunyawiyah, al-qawaid at-taulidiyah at-tahwiliyah, dan madrasatu ilmi lughah al-ijtimaiyah. Selanjutnya pada bagian kedua akan kita kaji tentang ta'allumul lughat al-janib psikologi atau pembelajaran bahasa dalam perspektif psikologi. Di dalamnya nanti akan kita kaji beberapa teori terkait dengan antara lain an-nadhariyatu as-sulukiyah atau teori behaviorisme dengan turunannya antara lain an-nadhariyah al-irtibatiyah dan an-nadhariyah al-wadhifiyah. Kemudian akan kita kaji juga dalam pasal kedua ini terkait dengan an-nadhariyah al-ma'rifiyah atau kita kenal dengan teori kognitivisme dengan turunannya antara lain
an-nadhariyah al-binaiyah, teori konstruktivisme, dan juga nadhariyah at-ta'allum al-istimai atau teori social learning. Selanjutnya pada bagian ketiga akan kita pelajari, akan kita kaji tentang ta'allumul lughat al-janib al-lughawi, pembelajaran bahasa dalam perspektif bahasa, ilmu bahasa atau linguistik. Dalam pasal ketiga ini antara lain akan kita kaji tentang at-tahlil al-lughawi wal muqaran atau analisis kontrastif, dan kemudian akan kita kaji juga tentang tahlilul akhta atau error analysis, analisis kesalahan. Selanjutnya pada pasal keempat akan kita kaji tentang ta'allumul lughat al-janib al-hadari awil istimai, yaitu antara lain kita akan mempelajari bahasa dari sudut pandang budaya dan ilmu sosial. Kita akan melihat bagaimana al-alaqah bainal lughah wal afkar, bagaimana keterkaitan korelasi antara bahasa dengan pemikiran, dan kemudian al-lughah wal hadarah, bagaimana keterkaitan antara bahasa dan budaya. Dan terakhir pada bagian pertama ini akan kita pelajari tentang ta'allumul lughat nadhariyatus syamilah atau pembelajaran bahasa dalam perspektif teori komprehensif, di mana beberapa teori yang telah disampaikan sebelumnya sebagai referensi dalam mendesain kurikulum ataupun implementasi pembelajaran akan dibahas lebih lanjut dalam pasal kelima ini, ditambah dengan beberapa teori lain yang relevan dalam proses desain dan implementasi pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya pada bagian kedua dari buku ini akan kita kaji tentang ta'limul lughat al-ajnabiyah atau pembelajaran bahasa asing. Dalam konteks ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Beberapa topik yang terkait dengan bagian kedua ini antara lain yang pertama at-taraik ar-ra'isah li ta'limil lughat al-ajnabiyah. Kita akan mengkaji tentang metode primer dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam pasal ke-6 ini antara lain kita akan mempelajari di dalamnya beberapa teori ataupun metode yang familiar dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Antara lain at-tariqah at-taqlidiyah, at-tariqah at-tarkibiyah, at-tariqah at-tawasuliyah, yang nanti akan menjadi sumber dari lahirnya beberapa metode yang hari ini kita sering gunakan. Antara lain ada metode syam'iyah, syafahiyah, kemudian ada tariqah ta'allumil lughah fil mujtama, demikian juga ada an-nadhariyah at-tabi'iyah. Selanjutnya pada pasal ke-7 dari buku ini kita akan kaji tentang ta'limul lughat al-ajnabiyah, al-mawarid wal manahij at-ta'limiyah. Satu di antara poin penting dalam kajian ini kita akan mempelajari tentang makunatil manhaj wa ta'lim, yaitu komponen dari kurikulum dan pembelajaran. Antara lain yang akan kita bahas nanti al-ahdab atau tujuan daripada kurikulum dan pembelajaran, kemudian al-baromij ad-dirasi, program pembelajaran, tariqatut tadris, at-tekniyat at-tarbawiyah, dan an-nasyatat dakhil al-fasli wa kharijihi, atau aktivitas di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya pada pasal terakhir dari kitab ini akan kita kaji tentang nahwa manhajiyah jadidah li ta'allumil lughat al-ajnabiyah, atau secara sederhananya akan kita kaji bersama bagaimana orientasi dari kurikulum mutakhir dalam pembelajaran bahasa asing. Termasuk di dalamnya antara lain akan kita kaji tentang al-awamil allati tu'assiru tariqat at-tadris wa ta'assaru biha. Dan selanjutnya akan kita pelajari juga bagaimana al-mabadi al-asasiyah fi ikhtiyari at-tariqat at-tadris al-munasibah. Baik sahabat dan para pecinta bahasa Arab dimanapun sahabat berada, semua topik yang akan kita kaji dalam beberapa pertemuan ke depan semuanya bersumber dari satu sumber buku primer,
satu sumber kitab utama, yaitu Ta'limul Lughat, Al-Lughat Al-Ajnabiyah, Ta'limuha wa Ta'allumuha, yang ditulis oleh Dr. Nayib Kharma dan Dr. Ali Hajaji. Sedikit kami sampaikan biografi salah satu penulis dari buku ini, yaitu Dr. Nayib Kharma. Ulida fi sabdi bi Filastin am alfin wa tismi'atin wa khamsin wa isrin. Anha dirasatahu as-sanawiyah bil kulliyah al-arabiyah bil Quds, hasala alal baccalaureus fil adab al-injilizi min London, wal magister fil adab wa turuq tadris al-lughah al-injiliziyah min al-jami'ah al-amerikiyah fi Beirut, wa doktorah fit tarbiyah tatbiqatu ilmi lughah ala ta'allumi lughat al-ajnabiyah min Jami'ah London. Selanjutnya sahabat, beberapa target pencapaian dari kajian online kitab kurikulum dan pembelajaran ini, setidaknya sahabat sebagai pelaku pendidikan bahasa Arab akan memahami secara mendalam terkait teori yang menjadi referensi dari desain kurikulum dan metode pembelajaran yang sahabat semuanya terapkan saat ini. Dan hal ini tentunya diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kompetensi bahasa Arab peserta didik. Seperti tampak pada layar slide, di sini tampak dua gambar yang merepresentasikan dua kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Tentunya dua kegiatan tersebut tidak asing lagi untuk kita karena biasa kita gunakan atau paling tidak kita pernah mengalami. Tetapi pertanyaannya, apakah metode dan teknik yang diterapkan sudah relevan dengan syarat, ketentuan, dan aturan teori belajar yang seharusnya? Seumpama kita melihat dalam perspektif psikologi, apakah behaviorisme ataukah kognitivisme yang relevan untuk salah satu dari dua gambar tersebut ataukah keduanya? Demikian juga kita dapat melihat dalam perspektif linguistik dan perspektif teori lainnya. Teori ini tentunya sangat penting untuk diketahui, apalagi kita sebagai implementer dari kurikulum sehingga dapat menghadirkan efektivitas pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan yang diharapkan untuk para siswa. Selain itu, ada target pencapaian lain yang diharapkan dari kajian ini, antara lain pemahaman konsep dan materi bahasa Arab yang mendalam, sehingga diharapkan dapat memperkaya hasanah keilmuan pendidikan bahasa Arab yang hari ini sahabat semua miliki, menambah pembendaharaan istilah bahasa Arab dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, serta memberikan kontribusi tambahan untuk penyempurnaan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi untuk penelitian ilmiah yang sedang sahabat semua laksanakan saat ini. Baiklah, sahabat Merkaja dan para pecinta bahasa Arab dimanapun sahabat berada, sampai berjumpa pada kajian online kitab kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah kami buat bersama para narasumber yang insya Allah ahli di bidangnya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para sahabat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kajian online kitab kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab ini. Semoga ilmu yang diperoleh mendapat berkah dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.